Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya, Abdul Halim Maulana, sebagai Personal Assistant Project di Divisi Sekretaris Direksi. Dan minggu ini saya belajar dari beberapa artikel terkait tentang investasi. Dan saya memang dari mulai minggu lalu, saya ingin belajar terkait investasi. Nah, investasi itu banyak banget yang harus saya pelajarin dan banyak hal yang harus saya baca dan amati secara bertahap. Yang pertama itu mungkin ada beberapa artikel yang mungkin cukup menarik ya, yaitu terkait dengan value investing. Nah, dari value investing itu saya mau belajar terkait gimana apa sih namanya dengan value investing dan next-nya mungkin akan jauh lebih advance lagi, jadi terkait pilihan metode investasi pasar modal itu dalam jangka panjang. Nah, itu seperti apa? Tapi yang pertama yaitu adalah mengenai value investing. Dari value investing itu apa gitu kan? Uh, dari pengertiannya, kemudian mengenal prinsip dari value investing itu seperti apa. Nah, itu mungkin dari dasarnya. Jadi value investing itu bisa diartikan sebagai metode pembelian saham di bawah harga wajarnya dari perusahaan yang berpotensi. Jadi mencari tahu ya dari sisi keunggulan dan keterbatasan value investing di Indonesia gitu. Nah, misalkan untuk meraup keuntungan maksimal, seorang investor tentu memerlukan strategi dalam berinvestasi. Nah, salah satu teknis yang dilakukan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi saham adalah value investing. Nah, value investing adalah langkah pembelian saham dengan harga murah dari perusahaan berpotensi. Jadi ya, prinsip value investing itu konon itu juga digunakan oleh salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Ya, di Indonesia ada Lo Keng Hong yang dikenal sebagai value investor yang sukses menerapkan prinsip value investing. Nah, oleh karena itu, ada beberapa artikel ini yang mungkin akan membahas terkait prinsip value investing. Jadi bagaimana cara value investing itu nanti, serta kekurangan dan kelebihan dari value investing. Nah, yang pertama mungkin yaitu kita belajar terkait apa itu value investing. Value investing ini adalah kegiatan menginvestasikan saham yang pada saat ini memiliki harga di bawah nilai intrinsiknya, yaitu kegiatan ini dilakukan dengan cara membeli value stock dengan memperhatikan nilai intrinsik yang diperoleh berdasarkan analisis kinerja perusahaan. Value stock itu juga adalah saham dari emiten yang harganya itu dinilai lebih murah dari nilai intrinsiknya. Nah, dalam berinvestasi ada yang melakukan trading, ada juga yang melakukan investing. Seorang trader ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat, sedangkan investor cenderung ingin memiliki keuntungan di masa depan. Jika Anda memilih sebagai seorang investor, maka Anda adalah seorang value investor. Dan value investor itu apa sih? Jadi value investor itu adalah seseorang yang menginvestasikan harga saham yang saat ini ada berada di bawah nilai intrinsiknya. Jadi seorang investor itu tidak dapat menerapkan prinsip value investing hanya berdasarkan feeling. Dalam penerapannya, sikap investor itu melakukan analis dan perhitungannya masing-masing. Ada beberapa mungkin strategi bagi yang menerapkan bagaimana cara value investing. Ya, jadi kita belajar ya mengenai prinsip value investing ini yang perlu diperhatikan apa saja gitu. Nah, misalnya gini, seorang value investor tidak melakukan pembelian. Dalam prinsip value investing ada beberapa strategi yang bisa diterapkan agar value investing menghasilkan keuntungan yang besar. Anda pun juga ingin menjadi value investor yang sukses kan? Nah, jadi ada beberapa pertama prinsipnya, yaitu adalah memilih metode analisa. Yang kedua, memantau sektor yang trending. Kemudian yang ketiga, melakukan screening saham dengan fundamental yang bagus. Yang keempat, yaitu mengetahui valuasi dan nilai intrinsik saham yang akan dibeli. Kemudian menganalisa faktor fundamental perusahaan. Kemudian menentukan waktu tepat membeli saham. Kemudian melakukan pemantauan. Dan yang terakhir, menentukan waktu jual saham. Nah, ini mungkin prinsip ya. Jadi beberapa prinsip value investing yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, kita membahas memilih metode analisa.
Untuk menganalisa strategi saham, ada 2 strategi yang bisa digunakan. Jadi misalkan, Anda bisa menggunakan dengan analisa top down, di mana Anda bisa menganalisanya dari kondisi ekonomi makro, lalu mengerucut pada fundamental perusahaan. Sementara itu ada juga yang memulai dari analisa saham dengan istilah analis bottom up. Kebalikan dari analis sebelumnya. Analis ini menilai saham dari bawah ke atas. Caranya dengan mengecek kondisi fundamental perusahaan terlebih dahulu, lalu berlanjut menganalisa masalah ekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Nah, yang kemudian kedua itu prinsip yang kedua, yaitu berkaitan dengan memantau sektor yang trending. Strategi ini menjadi langkah pertama ataupun langkah kedua setelah Anda memiliki metode value investing. Pada dasarnya Anda memang harus mengetahui sektor mana saja yang sedang diminati oleh masyarakat atau yang sedang trending. Itu. Jadi, membaca tren saham juga membantu Anda lebih peka terhadap keadaan pasar saham saat ini ya. Jadi sehingga nantinya dapat menunggu keputusan pembelian saham. Jadi selain itu tuh sektor trending, maka tidak hanya mendapatkan capital gain yang besar, namun juga memperoleh keuntungan yang lebih cepat. Nah, bahkan bisa hanya dalam hitungan hari gitu, menarik kan gitu. Nah, yang prinsip ketiga itu melakukan screening saham dengan fundamental yang bagus. Nah, hingga sampai saat ini sudah ada lebih dari 600 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga untuk melakukan screening dengan lebih efektif Anda harus mendapatkan kriterianya. Cara sederhananya adalah pengelompokan emiten yang memiliki REO atau Return of Equity-nya itu lebih dari 15% atau PBV-nya atau Price to Book Value itu di bawah 1 kali atau PER atau Price to Equity Ratio kurang dari 10. Nah, jika Anda sudah mendapatkan daftar emiten dengan kriteria di atas, Anda bisa mengecek saham tersebut satu persatu. Jadi Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengecek semua saham di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian prinsip keempat itu mengetahui valuasi dan nilai entry saham yang akan dibeli. Nah, sebagai value investor, Anda wajib mempelajari bagaimana cara menilai harga saham tersebut. Dalam prinsip value investing yang dinilai sebenarnya adalah harga wajar atau harga sebenarnya dari saham tersebut atau yang disebut dengan book value. Anda bisa mengikuti apa yang digunakan oleh Warren Buffett, yaitu hanya menggunakan 2 rasio untuk menilai valuasi suatu saham. Kedua rasio tersebut adalah PER atau Price Earning Ratio dan PBV, Price to Book Value, yang nanti akan mengikuti digunakan oleh dua itu ya untuk prinsip dari Warren Buffett. Nah, prinsip yang kelima yaitu menganalisa faktor fundamental perusahaan. Jadi untuk mengetahui fundamental perusahaan, hal wajib yang harus dilakukan adalah membaca laporan keuangan terbarunya. Itu penting. Apa saja sih hal wajib yang perlu diketahui dalam sebuah laporan keuangan? Yang pertama nih, pernyataan direktur ataupun menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, aset lancar dan tidak lancar, kemudian liabilitas dan ekuitas, kemudian ada laba dan ruginya, laporan arus kas, dan catatan-catatan keuangan. Itu yang hal yang wajib memang harus perlu ketahui juga gitu. Nah, prinsip yang keenam yaitu menentukan waktu tepat membeli saham. Itu kapan sih gitu. Waktu paling tepat untuk seorang value investor membeli saham adalah pada saat harga saham under value atau lebih murah di bawah nilai intrinsiknya. Contohnya, misalkan harga saham PGAS yang dihargai PBV-nya 1,5 kali dan nilai PBV-nya tersebut adalah yang paling rendah. Lalu, saham secara signifikan naik beberapa tahun kemudian, namun karena ada rumor, maka akan menjadi turun lagi. Jadi kebetulan tuh karena pada saat itu PBN-nya menurun di angka 1,5 lagi, maka pada saat itulah saat yang tepat untuk membeli saham PGAS gitu. Salah satunya contoh seperti itu. Nah, yang kemudian ada prinsip yang ketujuh yaitu melakukan pemantauan. Jadi selain menganalisa dan membeli saham, melakukan value investing adalah juga mengawasi saham yang terdapat di dalam portfolionya. Caranya adalah dengan memantau performa dan membaca laporan keuangan terbaru secara langsung di situs resmi di idx.co.id. Nah, yang kedelapan yaitu menentukan waktu jual saham. Nah, selain harus menentukan waktu yang tepat dalam membeli saham,
Anda juga harus cermat dalam menjual saham. Sebagai contoh, setelah Anda selesai melakukan pemantauan ternyata terdapat saham yang Anda beli mengalami kerugian atau masalah tertentu. Maka pada saat itulah Anda harus secara segera menjualnya ya. Dan hal penting lagi adalah jangan gegabah dalam melakukan penjualan dan pembelian saham. Sehingga hanya menjual dan membeli karena labanya turun sedikit atau terkena sindrom FOMO atau fear of missing out karena orang lain ramai membeli saham tertentu. Nah, di sini ada justru menerapkan teknik investasi lain yang dinamakan sebagai momentum investing. Momentum investing ini adalah gaya investasi di mana investor latah mengikuti gerak-gerik investor lainnya dalam menjual atau membeli saham. Jadi, jangan sampai Anda latah karena tindakan orang lain yang gegabah dalam mengambil keputusan gitu. Jadi ada beberapa prinsip terkait value investing. Nah, itu beberapa mungkin video yang harus secara singkat yang mempelajari terkait value investing. Jadi ada beberapa banyak ya hal yang mungkin banyak harus dipelajari terkait kayak seperti keunggulan dan keterbatasan value investing di Indonesia. Kemudian ada menjadi value investor yang berhasil itu seperti apa kayak gitu dan eh, langkah kecil apa aja sih yang perlu dilakukan sebelum melakukan investing kayak gitu. Nah, tapi cukup dari minggu ini dan video singkatnya mungkin baru ini yang bisa saya share. Terima kasih untuk waktunya. Thank you for watching. Bye-bye.